Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radenor Devan Bakitaura dari kelas TPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 1901070012. Video ini yaitu berisi tentang menjelaskan metodologi, pembahasan, dan kesimpulan saran dari formulasi sediaan sabun antiseptik ekstra daun pepaya Carica Pepaya. Baik, yang pertama itu metodologi. Alat yang digunakan yaitu blender, toples, neraca analitik, hot plate, batang pengaduk, gelas ukur, gelas kimia, kertas saring, rotavapor, pH meter, pignometer, pipet, pisau potong, cawan Petri, koloni counter, autoclave, Erlenmeyer, mistar, spatula, inkubator, aluminium foil, wadah, dan kamera. Selanjutnya bahannya, yaitu ekstrak daun pepaya, minyak zaitun, kalium hidroksida, karboksil metal selulosa, sodium laurel sulfat, asam sitrat, butil hidroksianisol, aquades, nutrien agar, dan etanol 95% dan juga aluminium foil. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen laboratorium. Pada tahap pertama, daun pepaya diekstraksi dengan cara didinginkan menggunakan metode maserasi. Lalu dibuat sediaan sabun antiseptik dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Pengelolaan sampel. Yang selanjutnya itu pengelolaan sampel. Sampel yang akan digunakan adalah daun pepaya yang berwarna hijau dan masih segar. Sampel daun pepaya yang diperoleh dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu dipotong kemudian dikeringkan dengan cara dingin-anginkan. Setelah kering, sampel dihaluskan dengan blender sampai berupa bubuk halus atau serbuk. Selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak. Sebanyak 1 kg bubuk serbuk daun pepaya dimasukkan ke dalam wadah kaca dan direndam dengan alkohol 95% hingga serbuk terendam. Kemudian ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Setelah 5 hari, sampel disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan menggunakan rotavapor. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan KOH 40%. Pertama yaitu dengan cara menimbang 40 gram KOH lalu diencerkan dengan aquades sampai 100 ml. Selanjutnya sterilisasi alat. Sterilisasi alat dilakukan sebelum semua peralatan digunakan, yaitu dengan cara membungkus semua peralatan dengan kertas kemudian dimasukkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau per square inch selama 15 menit. Alat yang tidak tahan panas tinggi disterilkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya pembuatan media agar nutrien agar atau Na. Sebanyak 10,5 gram nutrien agar dilarutkan dalam 375 ml aquades sambil dipanaskan pada hot plate. Larutan disterilkan pada autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Sediaan ini siap digunakan pada cawan Petri. Selanjutnya formulasi sabun ekstrak daun pepaya. Formulasi sediaan sabun cair yang akan dibuat berbeda konsentrasinya yaitu 20%, 30%, dan 40%. Dan berikut tabelnya. Yang selanjutnya yaitu pembuatan sabun antiseptik ekstra daun pepaya. Semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Dimasukkannya minyak zaitun sebanyak 15 ml ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan KOH 40% sebanyak 8 ml, sedikit demi sedikit sambil dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga mendapatkan sabun pasta. Sabun pasta ditambahkan kurang lebih 15 ml aquades. Lalu dimasukkan karboksil metil selulosa sebanyak 0,5 gram, kemudian sambil diaduk, lalu ditambahkan sodium laurel sulfat, butil hidroksianisol, kemudian pengaroma sebanyak 1 ml, lalu diaduk hingga homogen. Sabun cair ditambahkan dengan aquades hingga volumenya 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam wadah bersih dan yang telah disiapkan. Pembuatan sabun cair ekstrak daun pepaya disesuaikan dengan masing-masing konsentrasinya. Selanjutnya itu evaluasi persediaan sabun antiseptik. Yang pertama pengujian organoleptik.
pengujian pH, pengujian tinggi busa, dan pengujian bobot jenis. Dan juga pengujian daya antiseptik. Dari pengujian daya antiseptik ada beberapa langkah, yaitu pertama kontrol. Dilakukan kontak jari yang tanpa dicuci tangan pada media nutrien agar dalam saun Petri. Kemudian media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, hitunglah jumlah koloni menggunakan koloni counter. Selanjutnya sediaan uji. Telapak tangan dicuci menggunakan sediaan sabun antiseptik ekstra daun pepaya. Selanjutnya dilakukan kontak jari pada media nutrien agar dalam saun Petri. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, hitung jumlah koloni menggunakan koloni counter. Diulang lagi untuk masing-masing konsentrasi. Selanjutnya, analisis data. Data hasil penelitian untuk pengujian organoleptik, pengujian pH, pengujian tinggi dan kestabilan busa, pengujian bobot jenis, dan pengujian daya antiseptik ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dengan melihat perbandingan konsentrasi mana yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Daun pepaya yang masih segar diperoleh sebanyak 6 kg. Dibersihkan menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel, lalu dipotong-potong kemudian dikeringkan dengan cara dikeringkan. Sampel yang telah kering diserbukan menggunakan blender dan didapat sebanyak 1 kg sampel. 1 kg sampel kering dan hasil evaporasi sampel diperoleh sebanyak 76 gram ekstrak kental. Yang pertama, pengujian organoleptik. Uji organoleptik dimasukkan untuk melihat penampakan atau tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Standar yang ditetapkan oleh SNI, sabun cair harus memiliki bentuk yaitu cair, serta bau dan warna yang khas. Bentuk dari sabun cair dihasilkan pada penelitian ini yaitu cair. Bau yang dihasilkan pada basis sabun yaitu bau anisi, sedangkan pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40%, bau yang dihasilkan adalah bau khas dari ekstra daun pepaya. Berikut hasil uji organoleptiknya. Selanjutnya, pengujian pH. Uji pH merupakan salah satu syarat mutu sabun cair. Hal tersebut karena sabun cair akan kontak langsung dengan kulit dan dapat menimbulkan masalah apabila pH-nya tidak sesuai. Menurut SNI, untuk pH sabun cair diperoleh 8-11. Dari data yang diperoleh, basis sabun cair memiliki pH 9,89% dengan konsentrasi 20%, memiliki pH 9,24%, dan konsentrasi 30% memiliki pH 10,46. Kemudian untuk konsentrasi 40% dihasilkan pH 11,31. Selanjutnya, pengujian tinggi busa. Salah satu daya tarik dari sabun adalah kandungan busanya. Fungsi busa dalam sabun mencegah redeposisi, artinya agar partikel kotoran yang sudah terlarut di air oleh sabun tidak terjatuh atau mengendap lagi, sehingga kotoran dapat dibuang bersama air sabunnya. Berdasarkan SNI, syarat tinggi busa dari sabun cair yaitu 13-220 mm. Dan berikut takarannya pada tabel hasil uji tinggi busanya. Untuk konsentrasi 20% menghasilkan tinggi busa 40 mm, konsentrasi 30% menghasilkan 35 mm, konsentrasi 40% menghasilkan tinggi busa 30 mm. Selanjutnya, pengujian bobot jenis. Pengujian bobot jenis dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi sabun cair terhadap bobot jenis yang dihasilkan. Berdasarkan SNI, standar bobot jenis pada sabun cair yaitu 1,01 sampai 1,1 gram per mili. Dan pada tabel, untuk konsentrasi 20% dihasilkan bobot jenis sebanyak 1,0015 gram per mili. Untuk konsentrasi 30%, 1,0019 gram per mili. Sedangkan untuk konsentrasi 40% dihasilkan 1,0061 gram per mili. Uji daya antiseptik. Berikut uji daya antiseptiknya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun pepaya dapat diformulasikan menjadi sabun antiseptik dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Dan hasil pengujian mutu sabun cair ekstrak daun pepaya telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SNI. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu dengan judul yang berbeda. Jika banyak salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.